mengurusnya siang dan malam, setiap waktu, termasuk kita. Tidak ada satupun di alam ini yang tidak disaksikan oleh Allah dan tidak ada balasannya. Semuanya ada yang menyaksikan dan ada balasannya. Jadi kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara syariat kitalah yang menentukan secara syariat, ya, hidup ini bahagia atau sengsara, mulia atau hina. Karena semua perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Setiap kali kita berbuat kebaikan, maka sebetulnya yang paling untung adalah diri kita sendiri. Kita sedekah, yang ditolak bala adalah kita. Kita sedekah, yang digugurkan dosa adalah kita sendiri. Kita sedekah, yang dilipat gandakan rezeki adalah kita sendiri. Jadi orang yang paling gemar berbuat baik kepada siapapun, itu adalah orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan orang yang berbuat keburukan, dosa, maksiat, zalim, itu adalah mutlak. Dia adalah orang yang jahat, zalim kepada dirinya sendiri. Karena setiap kali kita berbuat kemaksiatan, pasti balik ke kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hadirin, kalau kita, maaf ya, seperti kita parkir sembarangan sehingga jalan terhalang oleh kita. Nah, itu setiap kesulitan yang timbul kepada orang lain karena kita parkir sembarangan, itu balik ke kita. Kita tidak tahu doa apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang teraniaya oleh kita. Betul? Sedangkan doa orang yang teraniaya itu mustajab. Dagang licik, barang bisa laku, tapi itu pasti balik ke kita. Ketika beli barang dagangannya busuk, kita tidak tahu kata-kata apa yang dikeluarkan oleh orang yang membeli barang ini. Misalkan jualan buah-buahan tidak seperti yang diharapkan, dilihat di kamarnya, di rumahnya, ya Allah, ini pedagang penipu. Nah, orang yang teraniaya itu doanya mustajab. Termasuk murid santri yang zalim ke gurunya, itu nggak akan kemana-mana, pasti balik kepada dirinya. Guru yang zalim ke murid juga begitu. Jadi kita harus sadar sekali, setiap kali kita berbuat keburukan, kemaksiatan, kita sedang menanam petaka bagi diri kita sendiri. Silakan Ustaz, surat apa? Surat Al-Isra ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan pun pasti untuk dirinya sendiri. Jadi sederhana hidup ini hadirin. Makanya kalau kita ingin dapat kebaikan dalam hidup ini, ya sudah cukup kebaikan aja lah. Berprasangka baik ke Allah, juga ke orang beriman, berpikir baik, berkata baik, bersikap baik. Bahkan terhadap orang yang bersikap kurang baik.
Dan kalau kita berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi maaf ya, misalkan kita nolong orang, itu sudah selesai kita di sana. Dia mau berterima kasih atau tidak, dia mau balas budi atau tidak, langsung aja kita ingat, ini adalah kebaikan, udah ada di sisi Allah. Dia tidak berterima kasih, oh nggak ada masalah bagi kita. Kalau kita tidak berterima kasih, itu masalah bagi kita, karena kita kufur nikmat. Tapi kalau orang tidak berterima kasih kepada kita, itu sama sekali nggak ada masalah bagi kita. Orang tidak mengakui kebaikan kita, nggak ada masalah. Orang tidak menghargai kebaikan kita, nggak ada masalah. Orang meremehkan, mencela kebaikan kita, tidak ada masalah bagi kita. Karena tidak akan mengurangi balasan dari Allah. Pasti ada balasannya pada waktunya, dalam bentuk yang pas, waktu yang pas. Jadi kalem saja, fokus saja, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena itu pasti ada catatannya, ada balasannya pada waktunya. Enak tidak hadirin? Jadi kalau ada orang yang nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Udah ada kok di sisi Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak balik dari dia, tidak apa-apa. Dia menghina, mencaci kita, nggak apa-apa juga, ya. Karena semua yang kita lakukan kalau ikhlas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu terus dibaca, hadirin. Ini untuk menambah keikhlasan kita. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan begini kita akan lebih menikmati kebaikan yang ikhlas. Karena biasanya kebaikan itu akan luntur ketika kita jengkel. Saya udah nolong, dia tidak berterima kasih. Saya udah bantu, malah dia cuek saja. Saya sudah berusaha sekuat tenaga nolong dia, dia malah meremehkan kebaikan saya. Nah kalau gitu, kita belum berbuat baik yang ikhlas. Hadirin harus tahu kuncinya, karena boleh jadi Allah menguji kebaikan kita tuh dibalas dengan sebaliknya. Karena kita ingin dihargai oleh Allah, dibuat aja dia tidak menghargai. Karena kita ingin diterima kasihi, kan Allah tahu isi hati kita. Dibuat saja dia tidak berterima kasih. Karena kita ingin dikagumi, dibuat saja orang malah jadi enek ke kita. Nah ini karunia Allah bagi kita, supaya makin teruji keikhlasan kita. Nah bagaimana kalau kita udah berbuat baik dan orangnya berbuat kurang baik ke kita? Ini jawabannya. Surat Fussilat ayat 34-35. Fussilat ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah.
Jadi akan ada suatu saat kita bertemu dengan orang-orang yang bersikap kurang baik kepada kita. Baik kata-kata, raut muka, dan sebagainya. Nah kalau kita ingin kualitasnya meninggi di sisi Allah, tadi idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara sikap yang lebih baik. Nah dengan seperti ini nanti Allah yang maha melihat ngebulak-balik hati itu. Yang tadinya sebel ke kita, yang tadinya benci ke kita, mudah bagi Allah menjadi sayang ke kita. Karena hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Nah syariatnya adalah hadiah bagi orang yang senang menyikapi orang yang bersikap buruk dengan kebaikan. Tapi nggak bisa begini, kecuali orang yang satu apa? Sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang paling gigih menahan diri. Sabar itu kan intinya menahan diri, mengendalikan diri, sehingga dia kalau bersikap dia keluarkan apa yang paling Allah sukai. Jadi mau ngomong tahan, pikir ini omongan saya manfaat atau tidak, benar atau tidak, perlu atau tidak. Nah inilah kemampuan ketika yakin perlu, ini manfaat, ini maslahat, keluarlah kata-kata itu. Nah menahan diri ini sabar, sehingga nanti yang keluar adalah yang terbaik. Ini tidak sesederhana dengar ceramah ini, dan tidak sesederhana bicara ceramah ini. Bicara gampang hadirin. Ya buktinya kemarin waktu Twitter AA ada yang bajak tuh ya. Kan bagaimana isinya, lebih baik ini Twitter hoax ya, lebih baik jangan dipenggal, ini bisa dipenggal, ini jadi bisa ngaco lagi nih. Jadi dalam hoax itu lebih baik milih pemimpin koruptor tapi muslim daripada memilih pemimpin jujur bersih tapi kafir. Nah ini hoax langsung saya potong-potong ya, bisa ada yang menggali ini. Nah ini kan gak mungkin saya ngomong itu kan tidak benar omongan itu. Kalaupun mau ngomong lebih baik memilih pemimpin muslim yang baik, jujur dibanding muslim yang korupsi. Kalau mau tentang agama lebih baik memilih pemimpin muslim yang ngerti dibanding non muslim, nah, gitu. Jadi beda coupling antara muslim dengan perilaku, yang satu akidah, yang satu perilaku ya. Nah pada waktu baca itu langsung aja dibalas, ini hoax, tulisan seorang penjahat, penipu, waduh pengecut, pasti ada balasannya. Pas sudah ditulis dibaca lagi, meninggal lagi ya, yang nggak cocok dengan ceramah, akhirnya ganti lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa reaksi kita itu menunjukkan kualitas kesabaran kita. Oh saya baru tahu nih, sebetulnya udah lama juga tahu ya, bahwa saya masih jauh dari kesabaran yang semestinya. Ceramah mah mudah tentang sabar, tapi praktek itu akan terlihat pada waktu diuji. Makanya kalau ada orang yang ngomong jelek, berkata buruk ke kita, kita langsung ingat, ini adalah ujian dari Allah untuk naikkan kualitas kita. Apa sih misalkan, hei monyet kamu, apa jawaban kita? Naon cile, kan gak bagus, tidak nyambung hadirin. Kalau orang ngomong jelek, langsung kita suka ingin ngomong jelek juga. Padahal kalau mau sabar, kita disebut monyet, kita bukan monyet. Kenapa kok orang bisa nyebut monyet atau berkata kotor, kasar ke kita? Ini saya dapat tulisan, mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga bagi para pendengar ya. Kenapa orang berkata kasar ke kita? Kan orang berkata kasar di kalangan remaja itu ada dua jenis. Satu, orang yang berkata kasar ketika dia marah. Nah, kalau orang yang kasar ketika marah. Yang kedua,
dia ada juga orang yang berkata-kata kasar supaya diterima di lingkungannya. Misalnya, nyet orang yang lihat mana ucing, merak, naon sih ngomong merak. Nah, karena kalau dia nggak ngomong kasar, dia nggak diterima oleh lingkungannya. Itu sebetulnya bukan dia yang sesungguhnya, tapi dia ingin diterima. Nah, kalau yang tiap marah ngomong kasar, jorok atau apa, nah itu udah jadi bagian dari dirinya, ngerti kan? Ya. Tapi kalau ada nih remaja yang supaya diterima oleh lingkungannya, dia jadi sama. Misalkan yang dari Tasik gaul dengan santri yang dari Jakarta, ingin kelihatan supaya dia orang Jakarta. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya misalkan. Nah, kenapa begini? Karena dia cari perhatian supaya diakui oleh teman-temannya. Nah, pada waktu kita ngomong jelek, ngomong kasar, itu pasti orang juga akan menilai kita. Dan dia akan jauh lebih kasar lagi. Mengerti hadirin? Jadi kalau kita ngebiasakan ngomong kasar, nah orang lain itu akan ngomong kasar juga ke kita. Ngomong jelek juga, ngomong jorok juga ke kitanya. Artinya kita yang mengundang orang lain merendahkan diri kita. Artinya kalau kita ngomongnya jelek, kasar, kotor, itu kita sedang menghinakan diri kita dan membuka peluang orang lain menghina kita. Tapi kalau kitanya ngomongnya baik aja, kita sedang menghormati diri kita dan orang akan segan kepada kita syariatnya untuk ngomong jelek. Kalaupun dia ngomong jelek dan kita tetap ngomong baik gitu ya, itu udah ngebalik sendiri kepada yang ngomong jelek. Betul? Sok, menyet. Bukan kan. Saya tikus, sama aja hadirinnya. Saya orang. Nah, jadi harus hati-hati sekali, kita harus menyadari bahwa perbuatan buruk kita tuh efektif akan buruk kembali kepada kita, ya. Jadi gimana dong kalau ada orang yang bersikap kurang baik, ya kita tetap baik, ngedoakan baik. Apa sih susahnya kita tetap tersenyum kepada orang yang melotot ke kita? Teori gampang, tapi jengkel mah tetap keluar, ya. Nah, latihlah. Pokoknya kalau ada situasi yang gak enak, ini adalah karunia Allah. Bagaimana kalau aib kita dibuka? Gini hadirin, tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka kalau aib kita terbuka, itu pasti sedikit. Ini adalah karunia Allah agar kita bisa tobat. Bahaya tidak aib terbuka? Tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak tobat. Nah, banyaknya orang lebih takut aib kebuka daripada takut tidak diampuni Allah. Kalau aib kita kebuka, ya sudah, terima, ini bagian dari karunia Allah supaya kita punya pintu tobat. Ada yang SMS, tiba-tiba SMS-nya salah nomor, misalkan jadi ke AA. Ini kebetulan bukan? Jawab hadirin. Salah kirim kebetulan bukan? Nah, ini Allah yang ngatur supaya jadi kalau gening kakeknya pakai sayang-sayangan terhadap cucu ternyata. Nah hadirin, kita salah kirim itu bagian daripada cara Allah ngebuka yang membuat kita bisa tobat. Jadi jangan takut, kalau salah akui salah. Saya salah, saya siap menerima sanksi. Gak usah banyak berkelit ya. Tidak selayaknya saya berbuat begini, betul-betul ini kesalahan saya. Tobat. Wah, gara-gara saya kebuka aib saya jadi dihina. Itu bagian dari penggugur dosa. Disakitin orang, dihina, dipermalukan, orang jadi mencemooh, kita kan jadi tertekan, jadi sedih, jadi remek hati itu. Nah, ini bagian dari kafarah, penggugur dosa. Karena ada dosa
yang tidak rontok kecuali dengan disakitin. Kan istighfar kita kurang mantap. Nah, supaya rontok itu dosa harus ada yang nyakitin. Ya, bagian daripada bisa sakit lahir, bisa sakit hati. Itu penggugur dosa. Kalau ridho, kalau istighfar yang apes itu udah dia disakitin, enggak tobat-tobat. Oh, ini namanya bebal. Ini penderitaannya bakal panjang dan kehinaannya juga bakal langgeng. Ayo kita tolak keburukan dengan sikap yang lebih baik. Nanti Allah akan merubah orang-orang yang bersikap buruk itu, oleh Allah dirubah hatinya jadi baik. Jadi kalau kita berbuat baik, misalkan ini ya, di rumah atau siapalah dalam keluarga ada kakaknya terus aja ngeyel, gak apa-apa, baik aja terus adik tuh ke kakak. Tapi kakak saya nggak menghargai kebaikan saya. Ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Selalu ingat, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini pasti dilihat Allah. Allah sudah mencatatnya dan Allah akan membalasnya pada waktunya. Terus aja begitu. Sama, seorang istri yang ikhlas berbuat baik atau seorang suami yang ikhlas berbuat baik kepada pendamping hidupnya, tapi tetap nggak dihargai, nggak apa-apa, terus saja berbuat, terus saja berbuat. Doa sabar itu kan ada batasnya, ya buat yang mau membatasi. Bagi yang mau keridhaan Allah tidak ada batasnya berbuat sabar, karena sabar itu kan bukan pasrah. Sabar itu mengendalikan diri, menahan diri agar selalu tetap ada di jalan yang disukai Allah, itu sabar. Jadi kalau membatasi berarti kita membatasi kebaikan. Enak hadirin dengarnya? Silakan Ustadz kalau membaca apa? Tes. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan yang diperbuat oleh mereka akan memperoleh pahala yang lebih besar daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan ia tidak bersabar menahan kesusahan yang ditimbulkan oleh mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang dicabut kelembutannya, maka tercabutlah kebaikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang tercabut kelembutan di hatinya, maka tercabutlah kebaikannya. Memang orang yang kasar, bengis, kita juga akan simak ayat betapa kekasaran, kebengisan, sikap yang tidak baik itu benar-benar tidak akan berbuah apa-apa selain orang jadi jauh. Ada orang yang lembut tapi hatinya keras. Ini juga tetap tidak nyaman. Karena kelembutan yang asli itu datang dari hati, bukan datang dari raut muka, sikap. Apa cirinya? Yang datang dari hati, lembut yang dari hati dengan lembut yang topeng, ciri-cirinya sederhana, kayak bunglon, beda-beda. Kalau orang yang baiknya dari hati, dalam kondisi apapun tetap baik. Tetapi kalau yang baiknya dibaik-baikin, ya, baik untuk dipuji atau baik bungkus, baik kemasan, itu baiknya itu enggak konstan. Jadi kalau ada misalkan wartawan baik, begitulah ya, begitulah hadirin. Ya maaf hadirin, ini membangunkan santri yang ahli tahajud. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap keras, berhati kasar, bersikap kasar, berhati keras, ya, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Dengar hadirin. Jadi kalau orang hatinya udah keras, kasar gitu ya, keras, membatu, itu orang-orang nggak bisa dekat. Ini di Hong Kong ada anak yang sakit karena pembantunya, pengasuhnya pulang ke Indonesia. Ini dibesarkan oleh pengasuh. Orang tuanya kaya, nanya, kenapa? Saya yang melahirkan, saya yang membiayai, tapi anak ini tetap sakit. Dan kata dokter, obatnya adalah ketemu dengan pengasuhnya. Nah, rupanya pengasuhnya ini hatinya lebih lembut, lebih sayang daripada ibu kandungnya yang melahirkannya tapi kurang kasih sayang kepada anaknya. Anak itu lebih membutuhkan hati orang tuanya dibanding uang, topeng, gelar, pangkat, jabatan orang tuanya. Nah, makanya ini tadi kalau orang jauh itu pasti karena hatinya yang keras. Halo? Jelaskah? Jadi lembutnya bukan lembut-lembut tapi hati teas, gak bisa. Makanya akhwat, mana akhwat di belakang? Maukah punya suami yang kasar? Maukah punya suami berhati keras? Jawab. Apalagi suami. Karena keindahan itu berbanding lurus dengan kelembutan hati, bukan kelembutan kemasa, ya. Karena kan ada yang sengaja ramah sebagai pekerjaan, ada yang sopan sebagai pekerjaan, tapi ada yang sopan ramah sebagai ibadah. Pasti beda. Nanti kalau yang ramahnya kerjaan bunglon, senyum misalkan ya, selamat datang. Giliran nggak ada, manyun dia. Karena dia senyumnya adalah untuk bekerja. Tapi yang senyumnya sebagai ibadah, dia nggak akan beda-bedain orang. Masya Allah. Ya begitulah hadirin, saya ingin bicara bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak akan kemana-mana, balik ke diri kita sendiri. Makanya udahlah kita jadi orang yang baik saja. Setuju? Kita punya kesalahan tidak? Punya kekurangan tidak? Mana yang lebih penting bagi kita? Orang yang memuji atau orang yang mengoreksi? Jawab yang mantap. Mana yang lebih manfaat bagi kita? Dengar, manfaat bagi kita ya. Dikoreksi oleh orang yang kurang ahli atau dikoreksi oleh yang sangat ahli?
Kayak mobil, mana yang lebih bagus kalau mobil mogok? Dipuji mobilnya atau diperbaiki? Kan? Aduh, ini mobil kalem ya, di jalan tenang saja. Atau diperbaiki? Nah, mana yang lebih penting kita diperbaiki oleh orang yang belum tahu memperbaiki atau ahli memperbaiki? Tuh, gitu. Tapi yang ahli memperbaikinya rada-rada galak. Tapi yang kurang bisa memperbaiki lembut gitu. Ini mogok karena apa ya? Oh, ini mogok karena mobilnya tidak bunyi. Kita mah semua juga udah tahu. Nah, kalau kita dikoreksi, mana yang lebih manfaat bagi kita dikoreksi dengan lemah lembut? Bagi kita yang dikoreksi ya, dikoreksi dengan lemah lembut atau dikoreksi dengan tegas? Lemah lembut atau tegas? But atau gas? Ah, itu buat melotot ditegasin. Kalau kita mengoreksi, memang yang bahas kalau kondisinya bagus dengan lemah lembut, lemah lembut. Tapi kalau kita dikoreksi dengan lemah lembut enggak ngepek bagi kitanya, lebih baik kita dikoreksi dengan tegas. Karena dua keuntungannya, satu kita jadi tahu, yang kedua kita terlatih menghadapi hal-hal yang pahit. Benar? Mana dikoreksi? Mendingan dikoreksi global atau detail? Kan? Global atau detail kalau dikoreksi? Misalkan mobil mogok, dikoreksinya global. Ini mobil mogok. Karena apa? Karena dia nggak maju. Apa karena nggak maju? Karena mesinnya nggak hidup. Kenapa mesin nggak hidup? Cirinya nggak maju. Ini bengkelier, namanya bengkeli ya, bengkelier. Kita lebih baik dikoreksi dengan detail. Tahu kenapa ada lab? Coba datang ke dokter. Dokter umum, kata dokter umum, silakan dokter datang ke dokter spesialis. Itu lebih detail nggak? Hah? Spesialis bedah. Oh, ini harus spesialis bedah syaraf. Makin detail lagi, betul? Nah, sudah diperiksa, tolong dicek ke laboratorium. Pas dicek, global hasilnya. Ini darahnya merah. Kira-kira perlu nggak ke laboratorium jenis itu? Pas masukin lagi, ini darahnya apa? Ini darah muda. Cirinya apa? Yang diperiksanya masih muda. Kita memerlukan asam urat, cek berapa, macam-macam sampai hormon, makin detail, makin tepat itu koreksinya. Kenapa datang ke lab bayar? Karena kita membutuhkan informasi detail. Makanya yang paling beruntung adalah orang yang dapat koreksi detail, rinci sampai ke hal-hal yang halus, yang kecil. Beruntunglah. Nih, Ikhwan, kalau saudara sebagai lelaki kan, punya istri yang punya kemampuan mengoreksi detail, inilah solehah. Kalau punya istri yang kerjanya muji aja, nggak pernah bantuin, karena yang kita pentingkan kan koreksi. Misalkan suami ada, mohon maaf ya, cileh, korong, lalu di janggutnya ada remeh nggak gantung, lalu datang istri, duhai suamiku, engkau bagai matahari ya, lebay, jadi kemana-mana teh bawa korong, bawa cileh. Ini pengkhianat bangsa. Masa pidato, padahal beliau misalkan seorang gubernur, korongan kan fatal. Tapi kalau mau kemana Pak, mau pidato, periksa dulu wajah. Oh, ini ada bekas air lodeh Pak di jasnya.
Ini bapak pakai celana udah 3 hari nggak diganti. Ya, Said A, Said B, tolong diganti Pak. Ini ketek rada hapek Pak ya. Coba dirapihkan. Pas mau Pak bicaranya harus lurus nih ya, pakai doa. Udah tahu belum doa? Itu Allahumma barik lana. Itu doa makan Pak, ini doa pidato. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jaga pandangan Pak, karena Bapak pidato sekarang di kalangan mahasiswi. Jangan sampai pidato 1 jam omongan benar, mata enggak benar siap. Pak jaga Pak, bisa mati di mimbar. Oh ya astagfirullahaladzim. Coba kalau saudara punya istri yang bisa memeriksa sampai detail ya hal-hal yang halus, oh itu barokah benar. Bukan rewel. Apalagi kalau caranya baik misalkan, oh mantap. Tapi kalau caranya tegas, gak apa-apa, berlipat nanti pahalanya, kemampuan. Nah kita suka pengen yang muji-muji aja. Kita kan membutuhkan diri ini jadi baik, benar? Supaya kita selalu berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini persepsi wanita solehah itu ya. Jangan kebayang lembut, diam, pas bergerak juga keleyang gitu, kakinya enggak napak. Oh, itulah lembutan hadirin. Kita tidak boleh jadi makhluk halus seperti itu ya. Baik, aduh maaf ya. Kalau lihat yang ngantuk teh pengen ngeganggu aja ini. Ada pertanyaan silakan dari radio, kita sudah lama tidak ngobrol ya. Silakan penelpon. Silakan sahabat yang tidak berdengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon MKFM Bandung ke 022. Enak masjid suasana begini ya. Sekali 022 2017076. Dan bagi Anda sahabat MK yang akan bergabung melalui line telepon supaya untuk menyesuaikan volume suara radio Anda. Baik, sementara belum ada yang bergabung. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Jadi aset kita itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi kalau untung itu jangan dilihat dari uang. Untung itu jangan dilihat dari pangkat, jabatan, perkembangan usaha, tapi lihat dari perubahan dirinya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kata kunci perubahan diri adalah berani jujur melihat diri sendiri. Jadi kalau orang gampang, maaf nih adik-adik ya, karyawan, kalau lihat karyawan atau santri itu pasti semua ada salahnya, tapi ada cirinya. Kalau santri ini berani mengakui kesalahannya, satu keberanian, saya salah, saya siap untuk memikul, dan benar-benar dia, dan kelihatan yang kedua tuh gigih memperbaiki. Ini respect. Saya tahu, oh ini santri karya ini berpeluang punya masa depan yang baik. Tapi kalau diberitahu lebih sibuk bela diri, membuat alasan-alasan, ini udah kelihatan, ini santri bakal susah berubah nih. Apalagi ketika perubahannya tuh lambat karena dia sudah merasa berubah. Oh, udah itu. Udah dia a part of problem. Do you know? You yeah. Do you understand? Yes, I stand under you. Oke ya hadirin. Maaf. Sampai di mana tadi jadi lupa lagi. Ada yang masuk telepon enggak? Satu orang penonton, ada sahabat Putri di Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, sudah bergabung sini saya ini sama saya untuk keraguan saya selama ini saya punya orang tua itu non muslim, tapi
belum bisa langsung sekarang tapi sebelum meninggal ucapan ada Sebelum meninggal sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. pada saat meninggal daerah saya itu tidak mau memandikan, tidak mau pemahamannya karena mereka haji katanya tidak ada saksi, tidak ada yang mungkin untuk mengucapkan karena tidak tersebut. Padahal saya sudah selalu menyatakan kalau saya sudah mengucapkan kegiatan syahadat. Nah, saya sampai saya mau gimana itu kira-kira sudah percaya gitu. Terus saya mau tanya, apakah saya masih bisa mendoakan orang tua saya atau memang ayah saya tidak sah untuk masuk Islam gitu. Kalau sudah syahadat sudah sah. Sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah itu walaupun tidak ada yang tahu Allah pasti tahu. Ya. Apalagi kalau anaknya mendengar, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya boleh Bu, doakan ampunan rahmat Allah ya. Kan Allah juga yang membuatnya bersyahadat. Tidak mungkin orang buat syahadat tanpa izin Allah, benar? Iya betul. Ada orang yang kemarin tuh karena ustaz-ustaz yang di daerah saya itu tidak mau sampai memandikan ayah saya dan datang pun tidak mau gitu. Jadi saya ragu gitu apa ayah saya sudah kembali Islam atau belum. Ya pada saat menjelang akhir hayatnya syahadat gitu. Sebelumnya karena kan ayah saya sakit waktu itu. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau ditakdirkan mendengar, Allah juga yang menakdirkan mendengar ya. Dulu ada di sini juga yang banyak sedekah terus waktu belum Islamnya. Nah menjelang meninggalnya syahadat itu. Begitulah Allah lah yang berhidayah. Ya baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin. Santri semuanya pada ngeliatin jari saya terus dari tadi ya. Ini ada kemarin tamu santri dari Banjarmasin ngasih cincin. Katanya pas ini tolong dipakai Saya nggak biasa pakai cincin tapi demi membahagiakan yang ngasih cincin jadi dipakai ya. Tapi tangan saya jadi kurang normal ini hadirin. Begitulah ya. Silakan. Silakan sahabat dan tidak dengar dimanapun Anda berada. Memang kalau punya yang bagus tuh rada beda. Bersama kami ke 022-2017076. Sekali lagi ke 022-2017076. Baik satu telepon sudah tersambung di layar telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak Ahmad, ilmunya manfaat buat saya. Alhamdulillah. Saya mau tanya tentang takdir. Di sekolah anak saya ada kejadian musibah itu ya. Di sekolah ada kejadian musibah. Ya, silakan. Jadi ketika ada kegiatan angka, guru ini nanti ceritanya ada api umum itu, terus guru ini membuat api umum dengan menyiramkan Bensin. bensin ke kayu gitu, ke kayu bakar. Bensinnya saya bensin ini bukan panas bensin. Setelah itu apinya itu nyambar ke botol besar, bahkan dilempar gitu ya. Yang mana dilempar ternyata kena anaknya Pak. Kena murid. Muridnya terbakar. Innalillah. Kaki sampai pangkal paha itu terbakar. Laki perempuan muridnya.
Ya. Terus sekarang dirawat. Kasus yang saya punya berpikir punya kejadian kok nggak mengikuti, menurut saya nggak mengikuti SOP yang ada gitu. Karena takdir juga harusnya bisa apa namanya bisa dengan doa atau dengan SOP kita mengikuti SOP, takdir bisa berubah ke takdir yang lebih baik kan seperti itu. Iya. Menurut saya ya gitu ya, ini pandangan saya terhadap ini juga gitu ya, kok gimana gitu. Nah, harusnya tidak terjadi. Kenapa memakai bensin? Kenapa Iya. memakai yang lain misalkan? Nah, gitu ya. Baik. Benar apa tidak gitu? Ini sudah terjadi sekarang ya, sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Itu pendapat saya benar atau tidak gitu? Baik, baik Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah terjadi, berarti begitulah ya takdirnya. Apakah ini kalau tidak begini bisa begitu? Kita simak dulu surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, ini memang harus bijaksana sekali menyikapinya sehingga tepat sikap kita. Yang salah seperti pencuri mencuri itu juga bagian daripada izin Allah, tapi yang melakukan kesalahan itu tidak diridhoi oleh Allah dan harus memikul dari konsekuensi dari kesalahannya. Jelas hadirin? Nah, tapi terjadinya pencurian pasti izin Allah. Siapa yang bakal kena juga izin Allah. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, ketentuan Allah. Hanya kalau kebaikan itu mutlak dinisbahkan ke Allah, kalau kesalahan itu dinisbahkan kepada pelaku yang melakukan kesalahannya. Harus tobat, harus bertanggung jawab. Silakan disimak. Surat Al-Baqarah 155 156. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Itu tadi tentang kesabaran, sekarang tentang musibah terjadi dengan izin Allah. Al-Hadid ayat 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami wujudkan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan
dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tapi yang salah itu harus tobat, harus memikul kesalahannya. Kalau sudah terjadi ya sudah begitu. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Pasti ada hikmahnya ya. Anak ini terbakar, syariatnya lewat kejadian itu. Bagi anak ada ujiannya, bagi orang tua ada ujiannya, bagi guru ada ujiannya, bagi sekolah ada ujiannya. Satu kejadian itu multi efek. Bagaimana menyikapinya? Kalau makin dekat ke Allah, makin tobat, pasti nanti ujungnya ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nanti Allah akan memberikan rahmat, keberkahan yang besar dan petunjuk. Petunjuk ini luar biasa. Justru lewat kesabaran ya. Jadi bagi sekolah evaluasi diri, bagi gurunya evaluasi diri. Sama di Darut Tauhid juga. Kemarin ada yang naik pohon kecil di Unta, naikin 1, 2, 3, patah pohonnya. Kita harus evaluasi. Kenapa ini bisa begini? Oh berarti SOP-nya kurang. Kenapa ini kontrolnya kurang? Nah kejadian ini selalu ada hikmah. Bertanggung jawab, ya harus tanggung jawab. Ya begitulah hadirin. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa semua ini izin Allah, pasti ada kebaikan, sudah diukur oleh Allah. Kalau pahit karena dosa dan tidak ada yang bisa menolong selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus bergerak jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada yang kemarin hadir di Istiqlal, Masya Allah banyak sekali, baik hari Sabtu luar biasa banyaknya. Dan kajian kita hari Ahad kemarin juga Allah gerakan datang banyak. Hari ini Habib Rizik datang ke Bandung memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Kita doakan supaya semuanya menjadi baik-baik ya, diperlakukan dengan adil dan semuanya menjadi kebaikan. Karena memang Indonesia sedang gonjang-ganjing seperti ini. Kita berharap semuanya jadi pelajaran, semuanya jadi kebaikan bagi yang bersangkutan, bagi bangsa kita, dan jadi pelajaran juga. Hadirin sekalian, semoga semua pendengar ini lebih banyak istighfar, lebih banyak memakmurkan masjid, lebih banyak doa, karena jangan sampai kita lepas dari berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari Rabu ada pilkada yang nasional. Mudah-mudahan semua pihak jernih di dalam memilih, jangan sampai kita menjadi bagian dari musibah berkepanjangan karena salah melakukan tindakan. Semoga Allah membimbing kita memiliki para pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang semuanya karena syidik beriman teguh kepada Allah. Benar akidahnya, benar lisannya, benar akhlaknya, benar hatinya. Para pemimpin yang amanah, yang sadar semua kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan. Para pemimpin yang fatonah, yang betul-betul mengerti bagaimana memimpin dengan benar. Dan pemimpin yang tabligh, yang bisa menjadi tauladan serta menjadi penyampai kebenaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, hari Jumat kita tasmi Quran ya. Kalau mau nyoba Quran yang belum pernah khatam seumur hidup, silakan tasmi di Jumat pada zuhur, pada Jumatan sampai pagi, sampai jam setengah 8 ya. Oh dari jam 8 sampai jam 4 pagi, Jumatnya jam 8. Itu 30 juz. Nanti diakhiri dengan akad nikah. Bagi saudara-saudara yang mau akad nikah ya, harus dipastikan dulu ada calonnya ya. Insya Allah nanti yang menikah itu anak AA Teh Gina dengan Kang Jul. Dan itu diawali dengan tasmi Quran dari Jumat jam 8 pagi, 30 juz ya. Bagi yang belum pernah nyobain,
Tasmi itu mendengar aja, kita ngikutin lewat Quran. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. It is the first time for us to pray and sit and try to learn more about Islam in the new mosque Darut Tauhid. Thank you. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum batal salat isyraq ya.